Dekatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengalahkan duka dengan suka dan menghibur yang sedih, yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengalahkan duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita dan firman serahkan. Ya, baik. Puji Tuhan. Menyampaikan Tuhan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Kita bersyukur pagi hari ini, Ya, Bapak Ibu Saudara. Buka, Pak. Ya, iya. Mic-nya. Iya, terima kasih sudah diingatkan Pak. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom, salam kudus kembali buat kita di pagi hari ini, di hari pertama minggu ini. Kita kembali lagi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memberkati hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, salam sehat buat kita semuanya. Mari kita menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sungguh ya Bapa, Engkaulah yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dalam menjalani kehidupan kami harus selalu bersyukur karena penyertaan, kebaikan, kasih, dan segala kemurahan hati Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan, semuanya semata-mata karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini pun ya Tuhan, adapun kami bisa bangun pagi, semuanya adalah pertolongan-Mu ya Bapa. Memanggil kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami dan dalam segala aktivitas kami. Mohon campur tangan dan hikmat Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu ya Tuhan, yang sudah bersiap dan mungkin masih dalam proses masuk ke dalam Zoom meeting kami, dalam ibadah kami pagi hari ini, maupun melalui live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Kami bersyukur menyambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya amin. Sekali lagi selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali ya dalam ibadah program Saat Teduh kita setiap pagi. Puji Tuhan saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan kesehatan buat kita semua, sukacita dan damai sejahteranya. Nah, untuk itu kembali lagi saya mengajak kita, saudara-saudaraku, untuk membuka Alkitab kita, kitab yang sangat terberkati, ya, dari kitab Galatia. Galatia pasal 1,
Kita buka bersama-sama. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari. Bapak Ibu Saudara sudah siap membaca Alkitabnya? Saya akan membacakan untuk kita. Ya, Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena segala dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak semua orang senang mendengarkan kata-kata Injil. Apalagi menginjili gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak semua orang senang, tidak semua orang suka mendengarkan kata-kata Injil. Apalagi dibilang, kita katakan misalnya, saya adalah seorang penginjil. Nah, itu biasanya orang langsung merasa bahwa ya, orang yang mendengarnya akan menerima ceramah, begitu ya, akan diceramahi ya, dan akan dikasih tahu hal-hal yang mendasar, sehingga mereka biasanya ya ada yang suka dan banyak juga yang tidak suka, gitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa Injil ya, semua orang akan sia-sia ya, hidup sia-sia dan tidak ada sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat jemaat Galatia ini ya, mereka jatuh bangunnya mereka adalah tergantung kepada sejauh mana mereka mengerti dan memegang teguh Injil Kristus ya. Dan kita lihat itulah yang dipersoalkan oleh Rasul Paulus kepada mereka ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya bisa menjadi error gitu ya. Jadi error kalau pemahaman dan pemberitaan tentang Injil keliru ya, semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sentral daripada Alkitab itu adalah tentang Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus memahami dengan baik terlebih dahulu ya, bahwa arti daripada Injil itu ya, Injil yang nantinya kita akan lihat dari arti dasarnya,
ternyata bukan hanya satu Injil, ya, tetapi ada Injil yang berbeda-beda. Ada Injil yang benar dan juga ada yang Injil yang tidak benar. Artinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini hanya satu Injil yang menyelamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sangat menentukan bagaimana seseorang mengenal Kristus. Karena kita lihat tadi, ya baik-baik kita lihat di ayat 6 itu dikatakan, aku heran, Paulus heran, kaget, ya, dan merasa sangat kecewa kepada jemaat Galatia ini. Dikatakan bahwa mereka, jemaat di Galatia begitu lekas berbalik dari Allah. Ya, bagaimana sekarang bisa kita tahu orang berbalik dari Allah, berbalik dari Kristus, Bapak Ibu Saudara? Berbalik arah. Jadi berhadap-hadapan tadinya, tapi akhirnya, ya, oleh karena sesuatu jadi membelakangi. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau waktu Yesus ada di bumi ini, misalnya orang-orang, murid-muridnya mengikuti dia. Kemana Yesus pergi, mereka pergi juga. Tapi kalau dikatakan berbalik dari Yesus berarti meninggalkan Yesus kan? Ya, ya, berarti mengambil jalan yang berbeda. Nah, berbeda arah, begitu ya. Jadi kalau Yesus ke depan, orang yang berbalik ya ke belakang. Kan gitu ya. Jadi tidak berhadap-hadapan lagi dengan wajah Kristus. Ya, tapi sudah membelakangi. Itu kalau waktu Yesus masih hidup sebagai manusia di dunia ini dulu 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu sekarang bagaimana mengikuti Yesus? Dan bagaimana tahu orang yang berbalik dari Yesus? Nah, ya kan Bapak Ibu Saudara? Ini sangat penting kita pahami. Karena di sini Paulus menyatakan kebenaran ini sesudah Yesus Kristus naik ke surga, tidak lagi hidup sebagai manusia di bumi ini secara jasmani. Jadi bagaimana kita tahu orang mengikut Kristus saat ini, dan bagaimana orang bisa kita tahu berbalik dari Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu akan kita mengerti apabila, ya, pemahaman kita tentang Injil itu memiliki kejelasan. Nah, ya, apabila kita paham tentang Injil itu sendiri menurut Alkitab. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia mengikuti dari Manado, saudara kami Rivo Alamak. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Jadi, kata Injil itu adalah merupakan istilah umum, ya, terminologi umum. Artinya Injil itu adalah dalam bahasa Yunani dikatakan evangelion. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan gospel. Dan artinya adalah kabar baik, kabar sukacita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau begitu saat ini orang yang ingin mengenal Yesus, ingin tahu wajah Yesus, ingin tahu berhadap-hadapan bagaimana dengan Yesus, maka itu tergantung pada pemberitaan Injil yang benar. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kabar baik tentang Yesus Kristus. Sehingga kita lihat dari pengertian daripada Injil, evangelion, gospel itu sendiri, ya, maka kita bisa menemukan di dalam Alkitab bukan hanya satu Injil, ya, bukan hanya satu kabar baik,
Contohnya Bapak Ibu Saudara, Injil Matius, benar ya? Injil Markus, kedua, Injil Lukas, ketiga, Injil Yohanes. Itu aja Bapak Ibu Saudara, sudah berapa itu? Sudah 4 ya. Ya, Saudara. Jadi bukan hanya satu Injil. Ya. Dari keempat Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu menceritakan kabar baik tentang Yesus Kristus dari aspek yang berbeda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kabar baik ketika diberitakan Yesus akan lahir di mana? Di kota Bethlehem. Nah, itu kabar baik Bapak Ibu Saudara. Kabar baik yang sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, dinubuatkan oleh Nabi Mika, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan seterusnya. Jadi itu kabar baik. Nah, hanya yang penting kita pahami adalah kabar baik tentang apa ini. Karena kita melihat kabar baik, kabar sukacita itu berbeda-beda disampaikan oleh Tuhan kepada orang yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, bahkan dengan tujuan yang berbeda. Amin. Jadi kepada Nuh ketika Tuhan menyampaikan kabar baik, apa kabar baiknya Bapak Ibu Saudara? Yesus mati hapus segala dosamu. Apa begitu? Tuhan katakan kabar baik kepada Nuh? Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari ancaman yang mematikan, yaitu air bah yang akan melenyapkan semua manusia di muka bumi. Tapi Tuhan katakan kepada Nuh, buatlah bahtera bagimu. Nah, ketika Tuhan menyatakan jalan keselamatan kepada Nuh, yaitu supaya Nuh membuat bahtera, ya, itulah kabar baik dari Tuhan, kabar sukacita bagi Nuh dan keluarganya. Apa itu juga kabar baik buat kita sekarang ini yang menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara? Oh, tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya kita melakukan perintah membuat bahtera untuk menyelamatkan kita dari air bah. Ya, itu namanya konyol itu, ya kan? Bapak Ibu Saudara, apa itu bukan firman Tuhan? Oh ya, firman Tuhan. Apa itu bukan perintah dan kabar baik dari Tuhan? Tentu saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kabar baik disampaikan Tuhan kepada siapa ini? Jadi, Bapak Ibu Saudara, kabar baik atau Injil itulah yang sangat penting kita pahami dengan baik untuk mengerti bagaimana mengenal Kristus saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat mendasar. Ini adalah hal yang sangat vital, dan ini adalah hal yang sangat penting dan urgent untuk dimengerti oleh semua orang, apalagi menyebut diri adalah pengikut Kristus. Kalau tidak mengerti Injil, nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang sangat memungkinkan membuat orang menjadi Kristen ikut-ikutan. Ya, jadi tidak mengerti sebenarnya dasar daripada hidup kita, di mana yang membangun atau yang mengkoneksikan hidup kita dengan Tuhan, ya, dimulai dari mana? Ya, dimulai dari pengertian seseorang terhadap Injil. Dan itulah yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia dan juga jemaat-jemaat yang lain di Korintus, di Efesus, di Filipi, di Kolose, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Injil, yaitu berita
tentang kabar baik tentang penebusan, pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi semua orang oleh darahnya. Setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan, kepastian masuk surga, menjadi anggota tubuh Kristus, dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan hanya melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan, dan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kesetiaanmu, bukan karena kebaikanku, tetapi semata-mata hanya karena melalui iman kepada kasih karunia Allah yang dikaruniakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, korban yang sempurna. Itulah Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, jemaat-jemaat di Galatia yang sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam keinginan dan hawa nafsu duniawi mereka, di mana dikatakan bahwa semua orang mati karena dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi ketika jemaat Galatia ini telah mendengarkan pemberitaan Injil kasih karunia dari Rasul Paulus tentang kabar baik, salib Kristus telah menyelesaikan semua beban dosamu sekali untuk selama-lamanya. Lalu orang-orang di Galatia ini menyambutnya. Mereka langsung termeterai dengan Roh Kudus dan mereka berhimpun sebagai jemaat tubuh Kristus, gereja lokal namanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa pengertian terhadap Injil ini, terhadap berita kabar baik ini, kita harus mempunyai pemahaman yang lengkap. Amin. Pemahaman yang lengkap supaya ketika kita mengharapkan bagaimana respon orang lain terhadap berita Injil yang kita sampaikan, maka kita pastikan bahwa kita sudah menyampaikannya dengan benar. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang yang menyampaikan berita Injil, terima Yesus, buka hati, undang Yesus, Bapak Ibu Saudara, dan macam-macam, bertobat dan percaya, kan begitu mengaku dosa-dosa, minta ampun kepada Tuhan dan macam-macam. Yang mana yang benar? Karena terlalu banyak syarat-syarat yang dikemukakan, yang disampaikan, sampai akhirnya syarat-syarat itu pun menggagalkan orang mengerti sebenarnya apa yang harus dimengerti dan diterima oleh seseorang tentang kabar baik Injil Kristus, supaya orang itu menerima berkat keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu harus jelas, harus terang benderang, dan tidak boleh mendua, dan tidak boleh bimbang, dan tidak boleh ragu-ragu, dan harus clear sejelas-jelasnya. Amin. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, yang belakangan mereka tidak lagi menjalani hidup mereka sesuai dengan kebenaran yang sudah mereka terima. Nah, rugi besar mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka ingin mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa. Yesus mengatakan harus mengabdi kepada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Mengabdi melalui kasih karunia Allah dan bukan melalui hukum Taurat. Ya, karena hukum Taurat sudah diselesaikan, tembok pemisah itu sudah dirubuhkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi, kemurnian daripada pemberitaan Injil, ya, itu harus dijamin tersampaikan dengan jelas. Jangan dicampur aduk. Amin. Jangan campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Sedikit saja kita mencampurkan perbuatan-perbuatan, ya, kepada Injil Kristus, pekerjaan Yesus yang sudah selesai, maka itu bukan Injil lagi, tapi Injil lain. Ya, itu yang dikatakan Paulus di ayatnya yang ke-7. Ya. Ya, ayat 6 tadi, bagian B-nya ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Allah, dari Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ya. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil yang benar. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini semua ada pemalsuan. Benar ya? Bapak Ibu Saudara, semua dipalsukan. Rambut palsu ada. Apalagi? Ya, Bapak Ibu Saudara. Gigi palsu ada. Semua uang palsu ada. Iya kan? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Kristen yang palsu juga banyak. Kan begitu Saudara. Dan itu Paulus sudah sering menyatakan kepada jemaat-jemaat mula-mula, jemaat tubuh Kristus, yang dikatakan sebagai saudara-saudara palsu. Paulus katakan begitu ya. Semua dipalsukan saat ini ya. Wajah palsu ada. Semua Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang tidak dipalsukan sekarang ini? Ijazah palsu ada. Bapak Ibu Saudara ya. Itu ya. Jadi di dunia ini apa sih yang tidak dipalsukan Bapak Ibu Saudara? Sehingga hanya orang-orang yang mengerti kebenaran yang tahu kepalsuan itu. Benar Bapak Ibu? Ya, hanya orang-orang yang berpengetahuan, yang benar-benar tahu aslinya, membedakan yang mana yang palsu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa iman seseorang, pengakuan seseorang saat ini kepada Yesus asli atau palsu? Apa ukurannya Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi apa standarnya? Kan begitu. Ya. Dan bahkan kita sendiri misalnya, bagaimana kita tahu bahwa iman kita asli atau palsu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rugi besar kalau kita ya berjalan dalam kehidupan kita ini, Tuhan memberikan waktu yang panjang bagi kita, ya. Tetapi kita tidak tahu dengan benar, tidak tahu persis, Bapak Ibu Saudara, koridor daripada kebenaran Injil atau iman kita sebagai dasar daripada pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan kebenaran firman-Nya untuk kita mengenali. Amin. Ya, sehingga kita tidak tertipu, sehingga kita tidak lagi terpengaruh, tergoda oleh Injil yang palsu, ya, Injil yang lain, atau kabar baik yang pura-pura, kabar baik yang tidak menyelamatkan, kabar baik yang hanya ya didasarkan pada pikiran manusia dan kedagingan yang membawa manusia kepada kekecewaan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal dulu, ya, satu hal lagi kita lihat, ya, tentang Injil ini, ya, tentang kabar baik ini ada satu yang sangat menarik,
di dalam Galatia pasal 3 ayat 8 untuk lebih menegaskan lagi bahwa di dalam Alkitab bukan hanya satu Injil, ya. Bukan hanya satu kabar baik. Ada banyak kabar baik, tergantung konteksnya. Ya, kapan disampaikan Tuhan dan kepada siapa dan mengenai apa kabar baik itu. Kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Ya, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-8. Dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui, kitab suci firman Tuhan yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jelas ya? Katanya sudah diberitakan Injil kabar baik kepada Abraham. Injil yang bagaimana ini? Karena orang biasanya taunya Injil itu ada di kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, begitu ya. Jadi menurut banyak orang bahwa Injil tidak ada di Perjanjian Lama. Siapa bilang tidak ada Injil di Perjanjian Lama? Ini dikatakan, ya, ayat 8 bagian yang terakhir tadi. Saya baca sekali lagi secara lengkap. Dan kitab suci, berarti Perjanjian Lama, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Injilnya apa? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Injilnya apa? Yesus mati hapus segala dosa. Bukan. Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak tahu itu. Abraham tidak mengetahui dan tidak mengerti dan tidak pernah mendengar tentang Yesus mati di kayu salib mengampuni segala dosa manusia. Tapi walaupun demikian, Abraham juga menerima kabar baik, menerima Injil dari Tuhan, yaitu dikatakan olehmu, oleh Abraham, melalui Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Ya, dan itu diterima oleh Abraham, janji itu sebelum dia bersunat. Ya, tepatnya itu adalah di Kejadian pasal 12. Ya, ketika pertama kali Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim dan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Itu adalah kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah itu kabar baik buat kita bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita sebuah negeri, tanah Kanaan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan menjanjikan itu kepada Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Dan suatu saat melalui kebangkitan daripada bangsa Israel, bangsa-bangsa lain akan memperoleh keselamatan. Amin. Sekarang bukan janji itu yang sedang digenapi oleh Tuhan, tapi janji kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus melalui kematiannya dan oleh kebangkitannya. Saat ini semua orang tanpa perbedaan beroleh keselamatan bagi mereka yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tanpa perbedaan, tidak ada suku bangsa, tidak ada perbedaan daripada ya warna kulit, bahasa dan seterusnya. Semua saat ini satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kebenaran, masuk ke dalam keselamatan dalam Kristus Yesus adalah hanya melalui iman kepada kasih karunia-Nya, dan setiap orang yang percaya dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Dan itu adalah berita atau kabar baik yang berbeda diterima oleh
orang-orang percaya yang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di situ ya bahwa cara melukiskan. Nah, itu kan akan kita lihat nanti ya di Galatia pasal 3 ketika Paulus mengatakan dengan keras dia menegur jemaat Galatia. Saya bacakan di Galatia pasal 3 ayat 1 itu dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Jadi wajah Yesus telah dilukiskan dengan terang di hadapan jemaat Galatia ini. Nanti sesudah kita tiba pada pasal 3, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan dari Alkitab, dari firman Tuhan, seperti apa wajah Yesus yang sebenarnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita juga tidak tertipu dengan orang-orang yang banyak cerita palsu yang saat ini ada disampaikan melalui YouTube, melalui medsos Bapak Ibu Saudara. Banyak kepalsuan tentang wajah Yesus ya saat ini diberitakan dengan cara kepalsuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi satu hal adalah bahwa menggambarkan wajah Yesus Kristus saat ini adalah dengan cara memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang benar dan tepat. Amin. Begitu wajah Yesus saat ini digambarkan Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu rupa daripada Allah saat ini kalau kita mau memperkenalkan kepada orang lain siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi bukannya masuk pada hayalan-hayalan, ilusi-ilusi daripada manusia yang berdosa. Ya, hayalan-hayalan daripada manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Bukan dengan penggambaran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini ya sekali lagi kalau kita ingin menggambarkan wajah Tuhan melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui pemberitaan Injil keselamatan. Disitulah sinar kemuliaan Kristus terpancar. Disitulah kemuliaan Kristus, yaitu kemuliaan salib, di mana di salib itu kasih Allah digenapi dan kasihnya yang sempurna dinyatakan, di mana Allah menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia, dan siapa yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang saat ini yang sangat keliru dan menjadi sesat. Mereka ingin mengenal Yesus secara jasmani, ingin mengenal Yesus secara fisik, ingin mengenal wajah Yesus dengan lukisan-lukisan tangan manusia, dan akhirnya mereka menjadi sesat karena di sana tidak ada keselamatan. Benar Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka menginginkan hal-hal yang diinginkan oleh kedagingan, yang diinginkan oleh daging. Bapak Ibu Saudara, mereka bukan menginginkan hal-hal yang dari roh. Karena saat ini Yesus sudah menjadi roh yang menghidupkan. Dia bukan dalam daging lagi. Ya, tapi banyak orang saat ini masih senang ingin memperkenalkan Yesus secara daging kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, itu yang ditegur oleh Paulus dengan keras kepada jemaat Galatia ini. Hei kamu Galatia, orang-orang Galatia yang bodoh, dikatakan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu kebodohan, adalah tipuan daripada roh-roh di udara yang mengkelirukan iman banyak orang saat ini. Ya, bukan hanya pada zaman Paulus Bapak Ibu Saudara. Pada zaman sekarang ini pun banyak orang yang tertipu dan tidak mengerti sama sekali
bagaimana mengenal Kristus saat ini? Mereka ingin mengenal Kristus saat ini dengan usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan mereka, dengan apa yang mereka lakukan, dan ingin menambahkan, ya, dan ingin menambahkan dan mengurangi apa yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib, yang merupakan adalah gambaran kemuliaan daripada Allah yang tidak kelihatan, dinyatakan melalui kebenaran pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati mengampuni segala dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang dilukiskan oleh Rasul Paulus pertama kali ketika dia memberitakan tentang Yesus Kristus kepada jemaat-jemaat di Galatia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat di Galatia ini ingin menjalani kehidupan mereka dengan kembali lagi kepada sistem kehidupan yang lama. Mereka ingin hidup di bawah hukum Taurat, di mana mereka ingin berusaha supaya mereka berkenan kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya, apa yang dikatakan oleh Paulus? Hai kamu jemaat Galatia yang bodoh, masakan kamu ingin menambahi lagi kasih karunia Tuhan yang sudah sempurna? Pakai apa lagi? Dengan apa lagi? Ya, itu adalah merupakan tindakan yang konyol, kata Paulus. Kamu sudah memulai dengan roh, maka kamu juga harus meneruskannya hidup di dalam roh. Amin. Bukan hidup di dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini sangat menarik untuk kita cermati, kita pahami dengan baik. Dari kitab Galatia inilah kita, Bapak Ibu Saudara, akan melihat kerangka berpikir daripada kasih karunia Allah, di mana kita bergerak hidup di dalamnya, dan Roh Kudus memimpin hidup kita semua untuk masuk kepada seluruh kehendak Allah yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang sangat terberkati di pagi hari ini, dan sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa hadir mendengarkan dengan baik, ya, supaya kita terus dipenuhi dengan hikmat Tuhan, hikmat yang surgawi, sehingga kita selalu bisa melihat wajah kemuliaan Kristus yang terpancar dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Sehingga dengan demikian, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, pikiran kita sudah terlebih dahulu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan atas kebenaran-kebenaran firman yang dinyatakan. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan terberkatilah kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari kita berdoa untuk menutup pemberitaan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau telah membawa kami kepada firman kebenaran, yaitu Injil kasih karunia Allah, di mana wajah Kristus terpancar dari setiap pemberitaan yang kami sampaikan atas kematian dan penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi wajah kemuliaan daripada Allah yang nyata, di mana setiap orang yang percaya dapat melihat kemuliaan Tuhan, di mana Engkau telah menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah semua orang melihat wajah Kristus. Biarlah semua orang melihat terpancar dari gambar Kristus, dari potret wajah daripada Allah yang tidak kelihatan. Melalui pemberitaan salib Kristus, semua orang bisa melihat terang benderang kasih setiamu yang sempurna dan yang menjadi berkat yang besar masa depan bagi semua orang yang percaya di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Terpuji Engkau Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan dengan baik,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Kembali lagi kepada hambanya Bapak Pendeta Pardusi. Dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semua. Terima kasih.